semuanya, balik lagi di Kedik Books bersama aku Ica. Di video kali ini aku mau kasih tahu ke kalian 5 buku favorit aku di tahun 2022. Langsung aja, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke buku yang pertama. Buku yang pertama ada Anxious People karyanya Frederick Backman. Nah, waktu itu aku baca versi Inggrisnya, tapi sekarang udah keluar versi Indonesianya. Dan ini adalah buku pertama yang membuat aku jatuh hati dengan karyanya Frederick Backman. Dan ada keinginan untuk membaca buku-bukunya yang lain, meskipun sampai sekarang belum terwujud. Anxious People ini bercerita tentang seorang perampok bank yang merampok bank cashless, alias bank yang tidak ada uangnya, karena semua yang dilakukan di bank itu tanpa uang tunai. Tapi intinya hal ini menunjukkan bahwa perampok banknya ini sangat amatir. Dan setelah itu ketahuanlah si perampok bank ini dan dia lari kabur dari polisi. Dia naik ke sebuah apartemen yang ternyata di apartemen itu sedang ada sebuah pertemuan antara agen properti dengan klien-kliennya. Lalu perampok bank ini masuk ke tempat itu dan akhirnya dia menyandra semua orang yang ada di dalam apartemen tersebut. Nah, sampai sini aja sinopsisnya. Teman-teman penasaran gak sih ini tuh akan dibawa kemana ceritanya? Apakah thriller atau misteri? Nah, ternyata tidak keduanya ya. Buku ini adalah sebuah psychological fiction, dimana bukunya ini lebih karakter driven daripada plot driven, alias lebih banyak membahas tentang karakter-karakter di dalam buku ini dan juga lebih banyak membahas tentang pertumbuhan karakternya dibandingkan dengan alur ceritanya tersebut. Yang membuat aku suka dengan buku ini adalah cara bercerita Frederick Backman yang menurut aku sangat unik banget, dimana bukunya ini ditulis secara non-linear. Jadi pertama-tama kita melihat orang-orang yang ada di apartemen itu sudah terbebas dan tidak disandra lagi. Lalu mereka sedang diwawancara oleh polisi yang mengejar perampok bank itu untuk mencari tahu kemana nih perampok banknya, karena ternyata perampok banknya ini tidak ketemu alias kabur. Dan setelah itu kita akan mencari tahu sampai akhir seperti apa sih kejadian yang sebenarnya. Tapi ternyata di setiap kejadiannya ini kita lebih banyak mengobrol dengan para karakternya. Terus juga kita melihat kehidupan masing-masing karakternya. Bahkan kita juga melihat seperti apa sih kehidupan si perampok banknya ini. Disclaimer bahwa di dalam bukunya ada LGBT representation. Selanjutnya adalah buku terbaik yang aku baca di tahun 2022 adalah Mansfield Park karyanya Jane Austen. Buku ini bercerita tentang Fanny Price yang lahir dari keluarga yang miskin, tapi meskipun keadaan mereka miskin, orang tuanya ini senang membuat anak gitu ya. Fanny Price ini mempunyai 8 saudara. Nah, untuk meringankan beban ekonomi keluarganya, akhirnya Fanny Price ini dikirim ke Mansfield Park, tempat kakak dari ibunya tinggal atau bibinya tinggal, dan memiliki kehidupan yang jauh lebih beruntung dibandingkan dengan ibunya Fanny Price sendiri. Akhirnya Fanny Price tinggal di Mansfield Park dan di sana dia bertemu dengan sepupu-sepupunya, tapi hanya satu sepupunya yang menyayangi Fanny, yaitu Edmund. Dan dari situ timbullah rasa sayang dan juga rasa cinta dari Fanny kepada Edmund. Dari sini kita akan mengikuti kehidupannya Fanny di Mansfield Park dan juga bagaimana dia mengalami patah hati pertama ketika Edmund ternyata menyukai wanita lain. Banyak sekali drama kehidupan di dalam buku ini khas dari Jane Austen. Dan hal yang membuat aku suka dengan Mansfield Park adalah karakter Fanny sendiri yang terasa lekat di aku. Ada nggak sih teman-teman karakter yang menurut teman-teman tuh, ih ini karakternya aku banget deh. Dan itu adalah Fanny Price untuk aku pribadi, sehingga membuat buku ini masih menjadi buku terbaik dari Jane Austen yang aku baca, bahkan mengalahkan Pride and Prejudice. Tapi memang kekurangannya adalah buku ini sangat tebal, terlalu tebal untuk ukuran cerita yang sangat ringan. Emang bener-bener ringan banget. Tapi buat teman-teman yang suka dengan cerita klasik romance, juga penasaran dengan kehidupan di abad 18 yang memang benar-benar ditulis oleh penulis pada abad 18, teman-teman bisa baca Mansfield Park karena menurut aku ceritanya heartwarming dan juga banyak pelajaran yang bisa diambil mengenai kehidupan yang masih relate sampai saat ini. Buku selanjutnya aku baca ada The Christmas Pig karyanya J.K. Rowling, dan aku sangat ingin sekali memiliki buku fisiknya karena aku baca ini di Libby. Tapi untuk teman-teman tenang aja, bukunya juga sudah ada versi terjemahannya dari penerbit Gramedia. The Christmas Pig ini bercerita tentang Jack yang memiliki sebuah boneka babi bernama Durpig. Aku nggak tahu kalau di bahasa Indonesianya apa, tapi kalau dari versi Inggrisnya namanya itu adalah Durpig atau disingkat DP ya, bukan Dewi Persik. Tapi Durpig. Apa sih? Nah, sampai suatu waktu Jack ini bertengkar dengan kakak tirinya di sebuah mobil. Dan kakak tirinya yang bernama Holly ini melempar Dippy ke luar jendela sampai akhirnya Jack ini menangis karena
kakeknya yang turun dari mobil itu tidak bisa menemukan DP. Dan akhirnya Jack merasa sangat sedih, dan Holly yang tadinya marah kepada Jack tiba-tiba merasa iba dan merasa tidak enak karena ternyata hal yang dia lakukan itu membuat Jack benar-benar sangat sedih. Akhirnya Holly membeli boneka babi yang sama yang bernama Christmas Pig atau si Pig. Diberikanlah si Pig ke Jack, tapi ternyata Jack tidak menerima si Pig sama sekali. Dia lempar si Pig karena dia menganggap si Pig itu bukan DP gitu. Sampai tiba-tiba di tengah malam Jack menemukan bahwa si Pig dan juga berbagai macam mainan yang ada di kamarnya itu hidup. Dan disitulah dimulai perjalanan seru antara Sipi dan juga Jack untuk menemukan DP ke tempat barang-barang hilang. Teman-teman wajib banget baca buku ini karena ini adalah salah satu buku anak yang menurut aku cocok dibaca oleh orang dewasa juga. Banyak pelajaran yang bisa diambil tentunya. Kita belajar untuk mengikhlaskan dan juga merelakan barang kesayangan kita atau sesuatu yang kita sayangi itu hilang. Dan ini juga bisa diajarkan kepada adik-adik atau kepada anak-anak kecil gitu. Dan hal yang membuat aku sangat mencintai buku ini adalah world buildingnya, terus juga bagaimana narasinya yang menurut aku untuk versi bahasa Inggris masih tergolong easy to read, dan juga bagaimana setiap adegan yang dibuat oleh J.K. Rowling ini begitu menghanyutkan sampai aku menangis berkali-kali. Padahal ini buku anak, tapi kayaknya aku belum pernah menangis sampai sebanyak ini membaca sebuah buku kecuali membaca The Christmas Pig. Ya, pokoknya aku sangat merekomendasikan sekali buku ini untuk kalian baca. Ditambah di dalam bukunya juga ada ilustrasi-ilustrasi yang cantik yang membuat kalian semakin betah untuk membaca bukunya. Buku selanjutnya yang aku suka di tahun 2022 ada A Study in Scarlet karyanya Sir Arthur Conan Doyle. Buat teman-teman yang suka detektif Conan pasti tidak asing lagi dengan Sherlock Holmes. Dan setauku ini adalah buku pertama dari seri Sherlock Holmes yang berjudul A Study in Scarlet atau Penelusuran Benang Merah. Dan buku ini tuh sangat tipis tapi ceritanya luar biasa. Ini buku yang buat aku jatuh cinta dan ingin membaca seri Sherlock Holmes yang lainnya meskipun selagi-lagi sampai saat ini belum terwujud. Buku ini diambil dari sudut pandang Dr. Watson yang menjadi teman sekamarnya Sherlock Holmes. Awalnya aku bertanya-tanya, kenapa nih harus diambil dari POV-nya Dr. Watson? Oh, ternyata ada alasannya. Dr. Watson ini yang akan menuliskan berbagai hal yang dilakukan oleh Sherlock Holmes dan yang akan menceritakannya kepada kita. Seperti ini loh penelusuran yang dilakukan oleh Sherlock Holmes. Dan Dr. Watson juga adalah salah seorang yang mengagumi Sherlock Holmes. Bahkan Sherlock Holmes disebut sebagai detektif konsultan. Ya, bisa dibayangkan sepintar apa Sherlock Holmes. Untuk kasusnya, buku ini bercerita tentang pembunuhan yang terjadi di sebuah rumah kosong dan di dekat mayatnya itu terdapat tulisan RACHE. Aku nggak tahu cara bacanya kayak gimana. Tapi kalau tidak salah, petunjuknya ini orang-orang menganggap bahwa ini ada sangkut pautnya dengan politik dan juga ada hubungannya dengan Jerman dan sebagainya. Tapi ternyata di mata Sherlock Holmes kasusnya itu sangat kecil sekali. Menurutku dibandingkan dengan kasusnya, buku ini memang lebih fokus ke pengenalan Sherlock Holmes, seperti apa Sherlock Holmes itu, bagaimana cara dia menganalisis kasus. Menurutku buku ini adalah buku yang tepat untuk mengenal Sherlock Holmes. Tapi kalau untuk kasusnya, aku merasa kasusnya belum tergolong kasus yang wah banget. Emang seperti yang dikatakan oleh Sherlock Holmes, kasusnya ini sangat sederhana gitu ya. Kalau udah tahu semuanya sih kelihatannya emang sederhana. Buat teman-teman yang suka dengan detektif Conan, teman-teman wajib coba baca Sherlock Holmes karena kalau kalian udah suka detektif Conan, kalian akan lebih mudah untuk menyukai Sherlock Holmes karena dari cara melakukan analitiknya dan sebagainya itu Sherlock Holmes sangat mirip dengan Shinichi, atau kebalik ya, Shinichi itu sangat mirip sekali dengan Sherlock Holmes. Dan buku terakhir, buku kelima yang aku suka di tahun 2022 dan aku rekomendasikan adalah Animal Farm karyanya George Orwell. Ini adalah sebuah buku alegori politik. Buku ini terkesan sederhana, sebuah fabel, tapi sebenarnya buku ini tuh banyak nilai-nilai sejarahnya. Singkatnya, Animal Farm ini bercerita tentang sebuah peternakan di mana hewan-hewannya ini ingin melakukan pemberontakan kepada pemilik dari peternakan tersebut. Karena hewan-hewannya menganggap semua yang mereka lakukan, semua yang mereka punya dari mulai susu sapi, terus juga tenaga kuda, itu bukan untuk manusia, tetapi untuk hewan-hewan yang ada di peternakan itu juga. Akhirnya di bawah kepemimpinan 2 ekor babi yang bernama Napoleon dan juga Snowball, mereka berhasil menggulingkan kepemimpinan manusia di peternakan tersebut. Dan akhirnya peternakan tersebut dipimpin oleh kedua babi ini. Tapi sayangnya, ternyata kehidupan dari hewan-hewan ini tidak lebih baik
di bawah kepemimpinan 2 ekor babi ini. Karena ternyata Napoleon ini adalah seekor babi yang diktator, dimana dia melakukan semuanya itu untuk kepentingan dia sendiri. Dia menyakiti hewan-hewan, dia mempekerjakan hewan-hewan dengan sangat kejam. Buku ini tetap bisa dinikmati walau hanya sebagai sebuah cerita. Meskipun memang di bagian endingnya itu sangat menggantung sekali, tapi menurutku itu hal yang sangat wajar karena mengingat buku ini adalah sebuah alegori politik atau sebuah fabel yang berisi sindiran untuk pemerintah pada masa itu. Oke, jadi itu dia kelima buku yang menurut aku wajib untuk kalian baca dan menjadi favorit aku di tahun 2022. Buku apa yang paling kalian suka di tahun 2022? Adakah yang sama dengan aku? Atau ada yang menurut kalian, kamu harus baca buku ini deh karena seru banget? Boleh ya, tulis di kolom komen. Oke, terima kasih yang sudah menonton videonya. Semoga teman-teman terhibur dan juga mendapatkan manfaat dan mendapatkan rekomendasi dari video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!